Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Meisa Daniati MCAP. Saya adalah salah satu dosen di Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Pemaparan saya ini mencakup prinsip DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut saya akan memaparkan mengenai MK Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program pendidikan Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang dengan beban 4 SKS terdiri dari 1T, 1P, dan 2 klinik. Mata kuliah ini diberikan di semester 5 pada mahasiswa tingkat 3 dan diampu oleh tim teaching sebanyak 3 orang. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar basic life support dan bantuan hidup lanjut advanced life support. Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua sistem tubuh dengan kegawatan di komunitas, yaitu disaster nursing. Praktik dan praktik klinik dirancang dalam pembelajaran untuk menyelesaikan capaian pembelajaran dan pelaksanaannya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ini adalah 1. Menguasai konsep dan prinsip kegawat daruratan dan manajemen bencana di wilayah kepulauan. 2. Mampu menampilkan sikap komunikatif, beretika, berkepribadian kuat, sikap optimis, percaya diri, disiplin, jujur, transparan, dan bertanggung jawab sebagai perawat pelaksana. 3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. 4. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana di wilayah kepulauan. 5. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisa data serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisa data. 6. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Sedangkan sub CPMK pada mata kuliah ini meliputi 1. Mampu menjelaskan konsep keperawatan gawat darurat. 2. Mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan gawat darurat. 3. Mampu menjelaskan konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa. 4. Mampu melaksanakan prosedur tindakan kegawat daruratan. 5. Mampu melaksanakan prosedur dan tindakan bencana. Dan 6. Mampu menerapkan asuhan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana daerah kepulauan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ini yang pertama adalah konsep keperawatan gawat darurat, meliputi perspektif keperawatan gawat darurat, konsep dan prinsip gawat darurat, sistem pelayanan gawat darurat, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT, dan konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar. Yang kedua, konsep asuhan keperawatan gawat darurat meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan, dan dokumentasi keperawatan, prinsip utama pertolongan korban gawat darurat, dan penilaian korban atau triase. Yang ketiga, konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa meliputi manajemen bencana, pemeriksaan fisik pada kondisi kegawat daruratan, prosedur triase. Yang keempat, prosedur tindakan kegawat daruratan meliputi pemeriksaan nadi, pemeriksaan tingkat kesadaran, pemeriksaan kepatenan jalan napas, pemeriksaan pernapasan, tindakan resusitasi jantung paru, membuka jalan napas dengan alat ataupun tanpa alat, tindakan mengeluarkan benda asing, pemasangan nekolar, dan tindakan menghentikan perdarahan. Yang kelima, prosedur tindakan bencana meliputi proses inisiasi awal bencana dan evaluasi serta transportasi korban. Untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang optimal, diperlukan strategi pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, saya mengembangkan berbagai inovasi strategis dan metode pembelajaran yang relevan. Dalam mata kuliah ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada student center learning, di mana mahasiswa menjadi fokus dalam proses pembelajaran.
Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan motivasi, minat, kreativitas, serta bertanggung jawab dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran di Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang melaksanakan pembelajaran secara blended learning, di mana terdapat gabungan pembelajaran secara daring menggunakan Zoom dan pembelajaran secara luring di mana tatap muka langsung yang dilaksanakan di kelas, laboratorium, dan serta di rumah sakit. Metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ini menerapkan beberapa metode yang interaktif sehingga materi bisa dipahami mahasiswa dan capaian pembelajaran bisa terpenuhi. Adapun metode pembelajaran teori menggunakan ceramah dan diskusi serta small group discussion, dan untuk praktikum menggunakan metode demonstrasi, project based learning, dan simulasi, serta melakukan praktek klinik yang dilaksanakan di rumah sakit. Melalui ceramah dan diskusi serta SGD, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep kegawat daruratan, konsep asuhan keperawatan gawat darurat, kemudian dengan metode project based learning, simulasi, demonstrasi dapat meningkatkan skill mahasiswa dalam melaksanakan penanganan tindakan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, yaitu meliputi prosedur BHD, prosedur triase, prosedur tindakan kegawat daruratan, dan prosedur tindakan bencana. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana meliputi teori 60% dan praktik klinik 40%. Adapun untuk teori, penilaian meliputi tugas 25%, UTS 20%, UAS 25%, dan praktikum 30%. Sedangkan praktek klinik meliputi LP 15%, LK 30%, target kompetensi 20%, sikap dan kedisiplinan 10%, ADL 10%, seminar 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu sesi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana dengan topik prinsip penanggulangan korban gawat darurat dan penilaian korban atau triase. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu sesi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana dengan topik prinsip penanggulangan korban gawat darurat dan penilaian korban atau triase melalui video berikut ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Nggak ada yang sedang sedih? Happy semua ya? Siap menerima pembelajaran semua hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan untuk Ketua Rifandra untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, maka kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya sebelum mulai akan melakukan pemeriksaan daftar hadir. Nanti namanya saya panggil, silahkan untuk menunjuk tangan. Oke, Irfan Chandra. Hadir, Bu. Nurul Faiza. Hadir, Bu. Amanda. Hengki Irawan. Hadir, Bu. Sesuai janji kita hari ini, kita akan masuk pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana dengan topik prinsip penanggulangan korban gawat darurat dan triase. Nah, sebelum saya masuk ke materi, sebelumnya adik-adik sudah mendapatkan materi oleh Bu Romalina terkait dengan konsep asuhan keperawatan gawat darurat. Benar? Benar, Ibu. Adakah adik-adik yang masih mengingat mengenai topik tersebut? Masih, Bu. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jadi kemarin belajar dengan Bu Romalina mengenai konsep asuhan gawat darurat, kita pelajari mengenai dari pengkajian sampai evaluasi dari gawat darurat itu sendiri. Oke, dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Serta jangan lupa di dokumentasikan. Nah,
sebelum kita melakukan pengkajian, kita harus memahami dulu terkait dengan prinsip penanggulangan korban gawat darurat dan bagaimana melakukan penilaian pada korban atau kita biasanya sebut triase. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu memahami terkait dengan konsep prinsip-prinsip penanggulangan korban gawat darurat. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep dari triase. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan penilaian triase pada pasien, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan di rumah sakit. Prinsip utama dari penanggulangan korban gawat darurat yaitu adalah memberikan pertolongan pertama pada korban. Nah, pertolongan utama itu adalah pertolongan yang diberikan saat kejadian atau saat bencana yang terjadi di tempat kejadian. Nah, tujuan dari pertolongan pertama yang kita lakukan pada pasien yaitu yang pertama adalah menyelamatkan hidup. Jadi dengan kita bantu pasiennya, kondisinya sedang kritis, kita bantu sehingga dia bisa selamat. Nah, yang kedua, mencegah kesakitan atau morbiditasnya makin parah. Nah, harusnya dia itu sakit patah tulang cuma sedikit. Nah, kita bantu dengan nyerinya yang hebat, kita bantu, mungkin kita fiksasi dengan jeda yang tersedia yang kita temukan sehingga nyerinya akan menurun. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan pemulihan. Kan kita sudah bantu, tadi dia ada luka, terus sudah kita bersihkan dengan air mengalir di tempat kejadian. Ketika sampai di rumah sakit ya tinggal dibersihkan sedikit sehingga pada saat kita menyiram air yang mengalir tadi, infeksinya hilang kan? Cuma yang kotoran-kotoran di tempat yang luka hilang, sehingga tidak timbul infeksi. Maka dia akan meningkatkan pemulihan, jadi lukanya itu cepat sembuh. Nah, sikap penolong saat terjadi kita menemukan korban. Nah, yang pertama itu kita jangan panik dan tenang. Nah, yang ketiga harus cekatan dalam tindakan. Yang keempat, jangan terburu-buru memindahkan korban dari tempatnya sebelum dipastikan sarana angkutan yang memadai. Nah, yang kelima adalah hal-hal yang harus diperhatikan, pernapasan dan denyut jantung. Kita perhatikan pernapasan pasien dan denyut jantungnya apakah ada atau tidak, normal atau tidak. Lalu apakah terjadi perdarahan, lalu apakah ada shock. Terus kita juga lakukan segala aspirasi kalau memang kita lihat ada masalah di jalan nafas. Lalu lakukan pembidaian bila ada fraktur. Oke, saya akan masuk kepada penilaian korban atau triase. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar terkait dengan triase? Sudah. Apa triase itu? Yang bilang sudah. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan bilang. Triase itu seperti memilih dan memilih mana yang prioritas kita tolong. Oh, jadi kita memilih mana yang mau kita tolong pertama kali, gitu ya? Oke. Yang lain setuju sama semua? Setuju. Nah, kita lihat benar nggak apa katanya. Nah, sebelum saya jelaskan pengertian dari triase, sejarahnya triase ini digunakan pertama kali pada zaman Perang Napoleon tahun 1792. Nah, triase sendiri berasal dari kata Prancis yaitu trier yang dimana artinya adalah memilih dan memilah. Ya benar kata Gilang tadi. Nah, cuma dalam perkembangannya paling sering digunakan itu di USA pada tahun 1950 dan diikuti di negara-negara lain. Ya. Nah, ini definisi dari triase menurut Emergency Nurse Association tahun 2018. Triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya yang memerlukan tindakan segera. Nah, kenapa sih kita butuh triase? Nih,
Lihat ya, dari ilustrasi ini akan tergambar kenapa sih kita butuh triase. Lihat, pada saat kondisi biasa di daerah pegunungan sangat indah ya. Lalu kita semua beraktivitas, tidak ada yang mengalami luka-luka. Lalu tiba-tiba terjadi bencana. Bayangkan gunung meletus. Ketika orang sedang beraktivitas terjadi gunung meletus, pasti akan timbul efeknya, yaitu korban. Nah, korbannya itu ada yang selamat, ada yang luka ringan, ada yang luka berat, ya kan? Bahkan ada yang meninggal. Nah, kita tahu kalau terjadi bencana, chaos, semua pada mau diselamatkan, ya kan? Nah, pada saat kita melakukan penyelamatan, kita akan bawa ke rumah sakit kalau korban, ya. Nah, kalau kita nggak ada prioritas, kita pindahkan semuanya. Ternyata yang kita pindahkan adalah orang-orang yang selamat. Nah, ketika kita menyelamatkan korban yang selamat, otomatis sudah penuh duluan rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit sudah penuh duluan, yang selamat kita masukkan ke rumah sakit, tinggallah yang luka berat dan luka ringan. Nah, apa efeknya kalau luka berat luka ringan tidak ditangani? Nah, terjadi kematian. Sehingga apa? Kita tidak banyak menyelamatkan korban. Maka kita perlu prioritaskan, kita utamakan yang bisa diselamatkan. Maka kita butuh yang namanya triase. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka tujuan dari triase itu adalah untuk menentukan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat, serta dengan alasan yang tepat. Nah, triase sendiri adalah proses yang dinamis, jadi triase ini akan selalu kita lakukan. Ketika ketemu pasien pertama kali kita lakukan triase, tapi mau nolong lagi kita harus melakukan triase kembali. Kenapa? Karena kondisi pasien itu tidak jelas. Kalau pada kondisi yang sakit bisa aja saat ini RR-nya normal, 2 atau 3 jam kemudian bisa mengalami penurunan. Nah, ini kita harus selalu melakukan triase, makanya triase ini dinamis. Nah, yang kedua itu cepat. Ya tadi kita harus melakukan tindakan kurang dari 10 menit. Berarti triase itu waktunya hitungan detik saja, 10 detik. Nah, lalu aman. Ya aman itu nggak ada alat kan yang kita gunakan untuk melakukan triase. Lalu berhasil guna. Jadi dengan melakukan triase yang tepat, berarti kita mampu menyelamatkan pasien. Saya masuk ke pembagian triase. Itu ada pembagian di rumah sakit dan ada saat bencana. Nah, kalau yang di rumah sakit sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu awalnya ada 2 level, lalu 3 level, 4 level, dan saat ini yang modern itu 5 level. Sedangkan kalau saat bencana, biasanya kita gunakan itu adalah START namanya, yaitu Simple Triase and Rapid Treatment. Nah, sistem triase pun berbeda ya tujuannya di rumah sakit dengan saat bencana. Kalau di rumah sakit, tujuan dari kita melakukan triase itu adalah untuk menyediakan perawatan sebaik mungkin bagi setiap individu pasien. Nah, yang kedua itu, kalau yang di rumah sakit, triase itu adalah korban paling berat ditolong lebih dulu dengan semua sarana yang ada. Sedangkan triase di pre-hospital atau pada saat bencana itu, kita menyediakan perawatan yang lebih efektif untuk pasien dalam jumlah banyak. Lalu korban paling mudah diselamatkan ditolong dulu. Nah, jadi kita nolong dulu adalah korban yang paling mudah diselamatkan. Sedangkan korban paling berat nanti dulu diselamatkan. Ya, karena kan tujuannya adalah menyelamatkan korban sebanyak mungkin. Triase di rumah sakit ya, fokusnya di materi hari ini itu adalah menetapkan kondisi yang paling mengancam nyawa agar dapat mengarahkan segala daya upaya dan fokus untuk melakukan pertolongan medis pada pasien sampai keluhan pasien dan semua parameter hemodinamiknya stabil. Nah, ini tadi saya bilang sesuai dengan perkembangan zaman bahwa triase itu dulu awalnya 2 level, hanya membagi pasien
sakit dan tidak sakit. Bayangkan jumlah pasiennya banyak datang, perawatnya cuma 4. Kalau cuma sakit dan tidak sakit, dengan kapasitas bed yang sedikit, bisa nggak kita menolong semuanya? Karena yang datang pasti sakit semua kan? Nah, makanya dia berkembang menjadi 3 level. Ada yang emergency, gawat darurat, ada yang urgent, darurat, gawat, dan ada yang tidak gawat. 4 level, ada yang mengancam nyawa, ada yang gawat darurat, emergency, ada yang gawat, dan ada yang tidak gawat. Cuma dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan saat ini berkembang menjadi 5 level. Nah, triase 5 level ini contohnya adalah Australian Triage Scale (ATS), terus The Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), terus Manchester Triage Scale atau MTS, dan terakhir adalah Emergency Severity Index (ESI). Ya, kita sebutnya ESI. Nah, saya akan membahas terkait dengan Australian Triage Scale atau ATS. Nah, pembagian tingkatan ini berdasarkan tingkat kesegeraan atau urgensi dari kondisi pasien. Jadi ATS ini tergantung dari tingkat urgensinya. Pembagian dari ATS itu menjadi 5. Yang pertama masuk ke kategori 1, itu warnanya merah. Lalu kategori 2 warnanya kuning, kategori 3 warnanya hijau, kategori 4 biru, dan kategori 5 itu putih. Nah, kalau yang merah itu waktu atau respon time perawat dan dokternya itu saat segera membutuhkan penilaian dan perawatan. Jadi segera, tidak ada waktu tunggu. Ini adalah kondisi yang sangat mengancam nyawa, Nah, sebagai contoh, pasien dengan cardiac arrest. Nah, yang kedua, pasien yang mengalami gangguan pada pernapasannya. Nah, kategori 2 yang warna kuning itu waktu tunggunya itu masih bisa tunggu 10 menit. Jadi perawat dan dokternya masih bisa tunggu dulu ya dari 10 menit gitu. Nah, deskripsinya adalah kondisi yang dapat mengancam nyawa, baru dapat mengancam nyawa. Lanjut ke kategori ATS 3 yang hijau, itu adalah penilaian dan perawatan dilakukan dalam waktu 3 bulan. Nah, di mana itu adalah kondisi yang berpotensial mengancam nyawa atau meningkatkan morbiditas dari pasien, meningkatkan kesakitan dari pasiennya. Contohnya itu adalah pasien dengan kritis hipertensi, lalu pasien dengan sesak sedang, pasien yang pos kejang, nah lalu pasien yang mengalami dehidrasi. Nah, kategori ATS 4 yang biru itu adalah waktu respon time-nya itu adalah penilaian dan perawatannya dilakukan dalam waktu 60 menit. Nah, contohnya adalah pasien dengan perdarahan ringan, pasien dengan aspirasi benda asing tapi dia masuk benda asing tapi dia masih bisa bernapas. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori ATS 5, yaitu penilaian perawatan dilakukan dalam 120 menit atau 2 jam. Jadi kita bisa melakukan penilaian dan tindakan pertolongan itu 2 jam, masih bisa ya. Yaitu kondisi yang tidak meningkatkan kesakitan atau morbiditas pada pasien walaupun penanganannya ditunda selama 2 jam. Selanjutnya kita masuk kepada triase Emergency Severity Index atau ESI. Untuk ESI sendiri, triasenya itu adalah apabila ada pasien baru datang ke unit gawat darurat, maka petugas triase akan melakukan 2 tahap penilaian. Untuk kategori 1 atau untuk level 1 atau level 2, itu tahap pertamanya kita menentukan keadaan awal pasien. Apakah kondisi pasiennya ini berbahaya atau tidak? Nah, pasien yang tidak memenuhi kriteria level 1 dan 2 akan memasuki tahap penilaian kedua, yaitu kita menilai perkiraan kebutuhan sumber daya di IGD yang akan digunakan oleh pasien. Nah,
contoh sumber daya tenaga yang dibutuhkan di IGD itu, misalnya kita butuh nggak pasien ini pemeriksaan laboratorium atau perlu nggak pemeriksaan radiologi. Nih algoritmanya, yang pertama kita perhatikan ada masalah nggak atau mengancam nyawa nggak kondisi pasien. Tapi kalau ternyata tidak, ini tidak mengancam nyawa, tetapi resiko tinggi. Kalau tidak ditangani, pasiennya malah akan timbul bahaya mengancam nyawa pasien, maka kita masuk level 2. Ternyata tidak nih, tidak ada kondisi 1 dan kondisi 2. Kita perhatikan dia datang, butuh nggak banyak tenaga dalam melakukan perawatan pada pasien. Oke, dari penjelasan saya terkait dengan triase ini, pengukuran triase, ada pertanyaan dari adik-adik semua? Izin tuh, untuk yang triase ini biasa kalau di Indonesia sendiri kita pakai yang Australia atau yang dari Amerika? Oke. Untuk di Indonesia sendiri, kita biasanya banyak mengadopsi dari ATS dan XT. Jadi dua-duanya sering digunakan di Indonesia tergantung dari rumah sakit. Ini contoh soal ya, saya memberikan contoh soal kepada adik-adik semua. Yang pertama, seorang laki-laki berusia 35 tahun diantar oleh keluarga ke IGD akibat penurunan kesadaran. Dari hasil pengkajian didapatkan GCS-nya 3, nadi tidak teraba, akral dingin dan pucat. Termasuk kategori apakah pasien tersebut? Nah, kalau dari soalnya seperti ini, maka jawabannya adalah kategori merah. Kenapa merah? Karena kondisinya sudah sangat mengancam nyawa. Oke, sekarang Mas sudah paham semua terkait dalam pengelompokan pasien atau triase, sudah paham? Contoh soalnya ada yang bingung? Tidak? Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan penugasan kelompok. Silakan. Ya, Gilang bentar, saya ke sana dulu ya. Ada yang mau ditanyakan, Gilang? Gilang kan ada pasiennya kan, Nah, dari pasien ini diperhatikan kondisinya, kira-kira ini di stres mana. Jadi lalu mendapatkan Gilang. Sebelum saya tutup pertemuan kita, ada pertanyaan dari adik semua terkait dengan prinsip pertolongan korban dan penilaian korban dengan menggunakan triase? Tidak ada. Nah, dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa prinsip dari pertolongan korban gawat darurat itu adalah pertolongan pertama atau pertolongan utama, dan triase yang digunakan khususnya di rumah sakit itu dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin pada pasien individu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan di waktu yang sama, saya akan masuk dengan topik yang berbeda, yaitu prosedur triase, di mana itu adalah triase pada korban bencana. Nah, pertemuan ke depan kita akan laksanakan langsung di laboratorium karena kita langsung akan melakukan praktek. Nah, praktek atau simulasi. Baik, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita. Semoga nanti adik-adik bisa menerapkan ilmunya, terutama dalam triase ketika sudah masuk ke rumah sakit pada saat klinik di ruangan IGD dan menjadi petugas triase. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian penayangan video pembelajaran dari saya terkait mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.